Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan terlebih dahulu, kami mahasiswa Prodi D3 Radiologi dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini kami akan mewawancarai Bapak mengenai kemuhamadiaan. Ya, saya silakan kepada teman-teman saya yang akan mewawancarai Bapak. Izin bertanya Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Ian dari Bekasi. Ya. Izin bertanya, menurut Bapak apa nilai-nilai utama yang menjadi ciri khas Muhammadiyah Aisyah dibandingkan organisasi Islam lainnya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Suparno. Saya Ketua Ranting Muhammadiyah Kaluran Mulo dan juga Ketua Pengembangan Organisasi di Kapanewon atau Kecamatan Wonosari. Jadi yang disampaikan tanya dari Mas tadi masalah itu, yang jelas untuk Muhammadiyah itu sesuai aturan dan juga Muktamar Muhammadiyah yang ada hubungannya dengan kegiatan masyarakat itu tidak boleh menyimpang dari tuntunan. Dan yang jelas garis besar itu Muhammadiyah itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan yang lain, kalau yang lain mungkin menganggap semua benar gitu. Tapi kita yang benar itu menurut tuntunan, yaitu Al-Quran dan hadis. Itu cara bermuhammadiyah. Apapun yang dikerjakan untuk Muhammadiyah itu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Kita berjuang untuk masyarakat, untuk kegiatan masyarakat, biarpun di dalam kegiatan ini banyak tantangan, karena memang Muhammadiyah dianggap ada yang bilang katanya tidak sesuai dengan tuntunan. Itu justru kalau kita belajar dengan kemuhammadian dan juga ada hadis, itu jelas itu sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Itu bagi saya, karena saya memang ketua ranting, yaitu yang kita tahu itu ya. Jadi untuk kegiatan itu yang penting kita Muhammadiyah itu yang jelas ada tuntunan beramar ma'ruf dan nahi mungkar itu ya. Itu ya. Ya. Itu Mas ya. Pak, izin bertanya. Ya. Nama saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi dari Sleman. Ya. Jadi saya mau bertanya, bagaimana peran Muhammadiyah atau Aisyah dalam menjawab tantangan umat di era sekarang, khususnya generasi muda? Ya, terima kasih. Untuk menjawab tantangan sekarang itu, Muhammadiyah khususnya itu tidak boleh terpengaruh dengan perubahan zaman. Tetap sesuai dengan aturan apa yang disampaikan dari pimpinan, dari pusat. Kita tidak boleh melanggar, dan di masyarakat memang sekarang banyak aliran-aliran itu, maka Muhammadiyah menyikapinya dengan cara bijaksana, jangan sampai menyinggung lain daripada lain. Jadi misalnya yang di luar dari Muhammadiyah kan kadang-kadang banyak sekarang organisasi, ada 77 kan yang istilahnya khilafiyah lah. Jadi kita yang penting Muhammadiyah itu tidak boleh di masyarakat terus menjelekkan orang lain, menjelekkan aliran yang lain gitu aja. Yang penting kita sudah ibadah sesuai dengan apa yang kita tahu. Jadi organisasi kita yaitu yang kita kerjakan, tidak boleh mencari yang lain gitu. Itu ya. Selanjutnya saya izin bertanya juga Ya. Pak. Menurut Bapak hal apa yang sering disalahpahami masyarakat tentang Muhammadiyah? Kadang-kadang begini, kalau di masyarakat, karena memang di Muhammadiyah sendiri, kalau yang asli Muhammadiyah itu di masyarakat itu khususnya bidang yang ada kematian, orang mati, meninggal itu loh. Kalau di tuntunan Muhammadiyah itu kan tidak ada yang namanya 7 hari, 3 hari, 7 hari, 40, 100 dan lain sebagainya sampai 1000 hari. Itu tidak ada tuntunan itu kan di masyarakat itu. Tapi karena itu sebenarnya adat itu. Jadi adat. Karena apa, pengaruh zaman dulu waktu Hindu itu. Jadi nggak boleh itu diteruskan, ya, di Muhammadiyah nggak boleh itu. Tapi di masyarakat, misalnya ada orang meninggal, tidak pakai, misalnya kalau di sini pakai menyan, pakai bunga, pakai sawur itu kan nyebar uang dan kunyit itu
Itu sebenarnya nggak ada tuntunan, itu hanya adat. Jadi di masyarakat seperti itu. Tantangan kita harus mengurangi sedikit demi sedikit gitu. Kalau saya sendiri, kalau keluarga saya ada yang meninggal, saya nggak pakai apa-apa, hanya udah dimandiin, dikafani, disolatkan, dikubur, didoain, udah itu aja. Nggak ada yang namanya 3 hari, 7 hari sampai 1000 hari, nggak ada. Ini tapi keluarga saya sendiri. Tapi kalau di masyarakat, kebetulan saya sendiri tukang ngurusin jenazah itu ya. Jadi saya misalnya apa doanya untuk membuang sawur itu nggak ada doanya, saya nggak ada doa, nggak apa-apa, saya buang aja gitu. Itu kita harus menghormati masyarakat, tapi di dalam hati kita tidak boleh mengikuti itu gitu. Dia menghormati masyarakat, maunya gimana saya ikuti, tapi tidak ada doa saya gitu. Termasuk ngubur jenazah itu sudah azan, itu nggak ada orang mati kok diazani, karena itu di organisasi saya nggak ada itu saya lakukan itu sampai sekarang. Kalau misalnya ada keluarga yang mau itu silakan gitu. Itu tantangan juga. Jadi kadang-kadang masyarakat pokoknya kalau itu lah. Tapi saya tetap sesuai dengan tuntunan di organisasi dan Al-Quran hadis. Pokoknya pedoman apapun kalau sudah Al-Quran hadis insya Allah nggak ada yang salah. Gitu. Sebelumnya permisi Bapak, saya ingin bertanya, bagaimana peran Muhammadiyah memandang perempuan atau generasi muda untuk membangun umat dan bangsa? Ya, terima kasih. Sebenarnya untuk Muhammadiyah sendiri itu untuk ibu-ibu Aisyah itu kan sama kedudukannya di dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Bahkan kita menghormati ibu, nah, gitu. Harus menghormati ibu. Itulah kalau di Aisyah itu punya organisasi, makanya sekarang organisasi Aisyah itu harus dikembangkan di masyarakat, baik di kampung maupun di tingkat kabupaten itu. Jangan sampai nanti ibu-ibu ketinggalan apa-apa dari bapak. Kalau yang namanya pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan ranting Aisyah, kalau di sini PRM, PRA, ya, itu harus kerjasama untuk membangun ibu-ibu biar semangat. Contohnya di sini, di kampung sini, itu sekarang yang saya bikin semangat untuk ibu-ibu, untuk adakan kajian-kajian, itu semangat sekarang. Untuk misalnya ada kegiatan setiap 1 bulan sekali di Kapanewon, di masjid mana, di lain desa, itu saya dorong ibu-ibu itu supaya ikut biar pengalaman itu. Jadi kalau misalnya ada perbedaan, sebenarnya tidak ada perbedaan, hanya karena ada sekat, memang tidak boleh antara bapak-bapak dan ibu-ibu itu kegiatannya dari satu ya. Boleh kegiatan satu tapi bidang kemanusiaan misalnya, tapi bidang keagamaan memang harus terpisah. Terpisahnya apa? Ibadahnya tidak boleh campur, itulah yang jelas itu. Kalau misalnya ada yang bilang salaman sama ibu-ibu enggak boleh, tergantung kita niatnya apa. Nah, kalau kita hanya silaturahmi enggak masalah, enggak dosa, itu enggak haram. Ada kan kiai haram, itu enggak ada tuntunan di Muhammadiyah gitu. Jadi yang penting niat kita. Kalau misalnya niat kita enggak salaman, kalau niat kita jelek atau sama perempuan negatif, ya itu tetap dosa aja. Jadi pedoman kalau Muhammadiyah yang penting salaman itu tidak mengandung apa-apa, hanya silaturahmi gitu. Oke, gitu. Monggo, ada lagi. Bapak izin bertanya lagi, bagaimana cara Muhammadiyah menjaga nilai keislaman sekaligus tetap relevan dengan perkembangan zaman? Ya. Untuk Muhammadiyah sendiri, kita mengikuti perkembangan zaman, jadi tidak istilahnya monoton, tapi tidak melanggar dari tuntunan. Kemajuan zaman kita ikuti, tapi aturan dan tuntunan syariat kita tidak boleh dirubah itu. Jadi misalnya ada kegiatan ini yang melanggar dari tuntunan, kita nggak boleh mengikuti, tapi Muhammadiyah tetap mengikuti kegiatan di masyarakat atau di negara lain, misalnya ada kegiatan apa, atau di kabupaten kegiatan yang ada kegiatannya dengan kemasyarakatan, keagamaan, kita ngikuti sepanjang itu tidak melanggar, ya. Tidak melanggar dari tuntunan itu. Kalau misalnya ada konser 2 hari itu diundang, yang pertama saling menghormati. Kita kalau diundang di dalam seperti itu ya kita nanti dulu
Kemudian Muhammadiyah misalnya Natal, suruh mengamankan Natal nggak bisa, nggak boleh. Itu jadi kita mengamankan diri sendiri aja belum bisa kok. Hari Natal kita yang diundang, kokam tuh. Kokam itu misalnya diundang nggak boleh sayang. Itu bukan agama kita. Termasuk ucapan Natal pun tidak boleh. Itu memang itu tidak boleh. Ada tuntunan ya. Biarpun menghormati sebenarnya tidak boleh. Itu mengandung kemusyrikan gitu. Itu yang untuk di masyarakat kegiatan Muhammadiyah dengan kemajuan zaman, biarpun sekarang negara kita semakin maju, tapi tetap kita menggunakan akhlakul karimah gitu. Jadi akhlak yang benar, untuk jangan sampai yang jelas tidak boleh menyinggung orang lain gitu aja. Tidak boleh menjelekkan agama, terserah, tapi kita sesuai dengan tuntunan. Kalau misalnya kita menghormati agama lain nggak apa-apa, tapi ngucapin nggak boleh. Silahkan mau kegiatan misalnya Natal di mana silahkan, tapi kita tidak boleh menghadiri, tidak boleh mengucapkan itu. Kalau Muhammadiyah itu ya. Bapak, harapan ke depan untuk Muhammadiyah ini, harapan apa yang Bapak ingin lihat di Muhammadiyah di masa depan? Kalau harapan saya itu Muhammadiyah itu menjadi terdepan di kegiatan, terutama kegiatan agama, kemasyarakatan, itu garda terdepan untuk kegiatan-kegiatan. Contohnya kita bencana kemarin di Sumatera dan Aceh, seluruh Indonesia kita mengumpulkan dana sudah sementara terkumpul 70 miliar kan. Itu dari infak masjid 3 kali Jumatan, termasuk masjid saya itu 3 kali Jumatan, infaknya tidak boleh disimpan di bendara, langsung disalurkan ke bencana lewat lazismu Kapanewon itu. Udah kemarin pertama saya ada infak 400 langsung dibawa, ada 600 langsung dibawa, ada 450 langsung dibawa, jadi 3 kali. Alhamdulillah kemarin di Gunung Kidul itu sudah terkumpul sekitar 250 juta, itu sudah disalurkan, termasuk seluruh Indonesia. Ini masih berlanjut, nanti ada bulan depan ada kegiatan lagi untuk itu. Jadi kedepannya biar Muhammadiyah itu dipandang di dalam pembangunan Indonesia itu ke depan baik gitu. Karena apa? Memang bukan kita menyombongkan diri, khusus di Perserikatan Muhammadiyah itu paling kaya sendiri, punya sekolah, punya rumah sakit, punya pondok pesantren gitu. Punya guru-guru yang intelektual, semua itu ada, termasuk rumah sakit itu kan Muhammadiyah semua. Ada pondok pesantren yang modern banyak, di Gunung Kidul udah banyak Muhammadiyah yang modern. Itu Bandung Kepel itu ada, itu di Ngelipar Darul Khair itu modern juga. Itu jadi kedepannya kita garda terdepan untuk membangun bangsa itu ya. Khusus Muhammadiyah organisasi itu memang kita dicanangkan oleh pimpinan, pokoknya harus ikut kegiatan biar kita tidak ketinggalan zaman, harus ada paling depan kita untuk kegiatan ekonomi masyarakat itu ya. Oke, mungkin cukup itu saja wawancara kita pada siang hari ini Bapak. Sebelumnya kami berterima kasih sebanyak-banyaknya Bapak telah menyempatkan waktu untuk diwawancara pada siang hari ini. Terima kasih Mbak dan Mas semua atas saya diundang. Itu semampu saya hanya sampai itu, karena saya memang pendidikannya ya terbatas, jadi kalau ditanya yang lebih tinggi mungkin tambah hilang itu. Jadi anak saya berdasarkan pengalaman dan apa yang pernah saya lakukan di masyarakat maupun di kegiatan lain, karena memang saya kegiatan di masyarakat khususnya bidang sosial ya. Dan saya bukan istilahnya kok sombong sekali, enggak, memang itu kegiatan saya di bidang sosial. Itu juga ada hubungannya dengan ibadah, amal ma'ruf nahi mungkar. Kebetulan saya ketua pekerja sosial di Kabupaten Gunung Kidul, di provinsi saya wakil ketua 2. Jadi itu bidang kemasyarakatan, itu tidak ada gaji tapi kita amal. Jadi kita beramar ma'ruf nahi mungkar, membantu orang-orang yang disabilitas, ada yang pokoknya yang dengan permasalahan sosial yang ada. Itu termasuk kita mengembangkan kegiatan di Muhammadiyah itu. Terima kasih.
Kalau ada kesalahan saya mohon maaf ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.